Elamat pagi, semoga harimu menyenangkan. Jangan lupa like dan kasih hadiah ya wakakaka, jika kamu keberatan kamu bisa mengatakannya. Lagi Cooper berkata begitu ke arah dirinya. Rihanna jelas bingung saat mendapati ucapan dan pertanyaan yang seperti itu. Menantu tidak mungkin keberatan, kamu yang biasanya enggan pulang ke rumah kami, mungkin karena sudah tua jadi tidak perlu berkunjung melihat kami. Tahu-tahu Tuan Anderson bicara dengan nada sedikit kesal. Seketika Cooper terdiam, dia menatap ke arah Rihanna untuk beberapa waktu. Malam ini saja? Tanya laki-laki itu pelan. Ada satu tatapan penuh arti di balik bola mata tajam tersebut. Memang terlihat begitu dingin dan datar, namun tersimpan satu kehangatan yang selalu berusaha untuk disembunyikan. Dan pada akhirnya Rihanna menganggukkan pelan kepalanya. Lagi seulas senyuman terpancar di balik bibir laki-laki itu, seolah-olah ada ucapan tulus yang menyatakan terima kasih karena perempuan itu mau menginap di rumah orang tuanya. Itu bagus. Papa Cooper bicara cepat sambil mengembangkan senyumannya, laki-laki itu jelas terlihat cukup puas dan bahagia saat anak menantunya menyetujui permintaannya. Persis dengan ekspresi mamanya yang jelas bahagia mendengar Cooper dan istrinya bersedia menginap di rumah mereka. Ini berita bagus. Ucap wanita itu penuh kebahagiaan sambil menepuk-nepuk punggung tangan Rihanna. Rona wajah bahagia jelas ditampilkan sama seperti raut wajah suaminya saat mendengar Rihanna menyetujui permintaan kecil mereka. Pada akhirnya permintaan Cooper di atas mobil dikala mereka baru akan pergi menuju ke hotel tadi yang seharusnya dilakukan besok untuk berkunjung ke rumah orang tua Cooper berubah menjadi malam ini. Di sepanjang perjalanan Cooper terlihat diam, sama sekali tidak mengeluarkan suaranya. Rihanna jelas menatap ke arah Cooper beberapa kali, dia berharap laki-laki itu mau memberikan penjelasan kepada dirinya. Ada apa? Cooper pada akhirnya bertanya sambil bola matanya terus fokus menatap ke depan memperhatikan jalanan. Kakak tidak mau menjelaskan sedikit saja padaku soal semuanya? Tanya Rihanna kemudian. Bola matanya masih terus menatap ke arah Cooper, berharap laki-laki itu memberikan sedikit saja penjelasan kepada dirinya. Soal apa? Tanya Cooper lagi. Laki-laki itu sejenak melirik ke arah Rihanna. Di depan sana bisa dilihat mobil yang dikendarai Papa Cooper bersama sang mamanya terus melaju mendahului mereka. Jangan membuatku semakin bingung, aku pikir kakak harus menjelaskan semuanya soal kakak dan Kak Elia, aku ini bukan istri kakak. Protes Rihanna kali ini. Ini seperti sebuah penipuan terhadap orang tua, bagaimana jika mama dan papa kakak tahu jika hubungan kita ini hanya sebuah kebohongan? Perempuan itu bertanya dengan keadaan gelisah. Bagaimana jika mama dan papa tahu soal status kita yang sebenarnya? Lalu bagaimana kakak bisa menyetujui pesta pernikahan yang sebenarnya bukan untuk kita? Tidak tahu kenapa rasanya unek-unek dalam beberapa hari ini keluar juga dari bibir Rihanna. Termasuk rasa keberatannya soal kebohongan yang diciptakan Cooper soal pernikahan yang tidak pernah mereka lakukan sebelumnya. Dia jelas merasa takut mengecewakan orang tua laki-laki tersebut, bagaimana jika kedua orang tua Cooper itu tahu? Pada akhirnya kebencian pasti menjalar di hati mereka soal dirinya. Kalau begitu mari kita menikah. Sebaris kalimat yang diucapkan oleh Cooper dengan cara yang begitu ringan membuat Rihanna terkejut. Apa? Tanya perempuan itu dengan tatapan tidak percaya. Apa kakak sedang bercanda? Tanya Rihanna sambil sedikit ternganga. Alih-alih menjawab pertanyaan Rihanna, Cooper malah balik bertanya. Jika aku mencintai kamu jauh sebelum kamu mengenalku, apa kamu akan percaya dan tetap berkata apa aku bercanda? Ya. Lagi Rihanna terkejut dengan pertanyaan laki-laki tersebut. Mari kita mengurus pernikahan setelah pulang dari rumah mama dan papa. Cooper kembali bicara sambil secara tiba-tiba dia menghentikan mobilnya secara mendadak. Warna lampu rambu lalu lintas menampilkan warna merah di depan sana, seketika laki-laki itu menoleh ke arah dirinya,
menatap dalam bola matanya untuk beberapa waktu. Aku tidak sedang bercanda. Ucapnya lagi sambil terus menelisik bola mata Rihanna untuk waktu yang cukup lama. Sejenak Rihanna diam, ikut menelisik bola mata Cooper untuk beberapa waktu saat dia mendengarkan ucapan laki-laki tersebut. Dia pikir apa kakak iparnya dalam keadaan baik-baik saja. Sepersekian detik kemudian tiba-tiba Rihanna terkekeh dan sedikit mengejek. Setelah menikahi kakakku, kamu ingin menikahi aku. Berpoligami. Menjadikan aku yang kedua. Seperti itu. Kakak ipar pasti sedang bercanda, kau pasti sudah gila. Ucap Rihanna sambil sedikit mengumpat, dia langsung membuang pandangannya. Mendengarkan ucapan perempuan itu seketika membuat Cooper berusaha untuk menjawab tapi suara klakson kendaraan di belakang sana seketika mengejutkan dirinya. Dia baru sadar lampu lalu lintasnya telah berganti warna. Tin, tin, tin. Beberapa kendaraan mulai membuat kericuhan. Sial. Cooper mengumpat kesal. Dia mau tidak mau kembali melajukan mobilnya. Bisa dia lihat Rihanna mengabaikan dirinya, berbalik ke arah jendela mobil dan mengabaikan dirinya. Dia tahu perempuan itu pasti menganggap dia sedikit tidak masuk akal saat ini. Tapi bagaimana menjelaskannya? Entahlah. Menghadaplah kemari. Perintah Cooper kemudian sambil laki-laki itu terus membiarkan satu tangannya mengendalikan setir mobilnya. Dan alih-alih peduli dengan permintaan Cooper, Rihanna jelas lebih memilih menatap ke arah jalanan, dia tidak berniat sama sekali membalikkan tubuh dan wajahnya ke arah Cooper. Ya, perasaan kesal dan marah menyelimuti dirinya. Dia merasa sedang dipermainkan. Laki-laki itu benar-benar sulit dimengerti. Selalu. Ya, baginya selalu saja laki-laki itu bertindak sesuai kemauannya tanpa bertanya apakah Rihanna suka atau tidak, apakah Rihanna keberatan atau tidak. Dia merasa Cooper sedang mempermainkan dirinya dan kakaknya. Dia pikir apakah pernikahan sebuah permainan. Mudah sekali laki-laki itu berkata menikah. Bagaimana mungkin setelah menikahi kakaknya, Cooper ingin menikahi dirinya? Sebenarnya dia bahagia saat laki-laki itu bicara pernikahan sambil menatapnya dengan mimik wajah yang begitu serius. Tapi bukan begitu juga caranya. Laki-laki itu jelas adalah kakak iparnya, sudah menikahi kakaknya, lalu bagaimana bisa Cooper dengan entengnya mengajak dirinya untuk menikah? Dia hanya bingung bagaimana bisa pernikahan Cooper dan kakaknya berlaku tapi mereka bahkan terlihat tidak dalam keadaan baik-baik saja. Bahkan orang tua Cooper tidak tahu dengan pernikahan mereka, ya bahkan lucunya Cooper menikah tanpa membawa keluarganya. Sayang. Tiba-tiba Cooper bicara dan sambil melembutkan suaranya. Lagi kata-kata itu membuat jantung Rihanna berdetak tidak beraturan. Berhentilah memanggilku sayang. Bentak Rihanna kesal. Seketika dia cukup terkejut karena barusan berani-beraninya dia membentak Cooper, seketika perempuan itu terdiam, dia pikir apakah mungkin laki-laki itu akan mengamuk kepada dirinya. Cooper terlihat diam, kemudian secara perlahan laki-laki itu tahu-tahu mengelus lembut rambut Rihanna. Mari bicara lagi besok. Aku akan menunjukkan pada kamu soal sesuatu besok. Ucap laki-laki itu pelan lantas melepas jemarinya ke kepala Rihanna. Setelah berkata begitu, Cooper kembali berkonsentrasi menyetir mobilnya, seketika keheningan terjadi di antara mereka. Malam ini mari tidak membicarakannya dan tidak bertengkar, jangan buat mama dan papa kecewa ucap Cooper lagi. Seketika Rihanna diam, dia pikir Cooper cukup handal dalam bersikap lembut dan membujuk. Hingga akhirnya mereka mulai berbelok menuju ke salah satu bangunan rumah megah yang ada di sisi kanan mereka. Seketika bola mata Rihanna menatap ke arah bangunan rumah megah yang ada di hadapan mereka tersebut.